Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Kita masih membicarakan tentang hidup berstandar Tuhan. Wa an a'mala shalihan tardah, sikap yang betul-betul disukai, amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan bulan ini, kita tahu bahwa ada 3 nabi yang pernah keluar angkasa, keluar dunia ini dengan berbagai tipe. Pertama, Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam, yang pernah diberi anugerah singgah di surga dan keenakan lalu tidak kembali. Kedua, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, karena situasi yang sangat emergensi maka Tuhan perlu segera memutuskan untuk dievakuasi ke langit, dan sampai sekarang belum kembali. Yang ketiga adalah Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebuah rekreasi, bukan sebuah keadaan emergensi, tapi audisi menghadap Tuhan untuk menerima perintah-perintah dari langit itu. Oleh karenanya, dalam sekejap Hadratur Rasul balik lagi ke bumi untuk menyampaikan pesan-pesan langit demi kehidupan umat manusia menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hari ini tentang sosok Nabi yang kedua, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang dipersengketakan dalam 3 agama besar. Agama Yahudi yang memandang Isa ibnu Maryam ini anak zina yang membuat sial, yang menyebabkan sialnya dunia, maka harus dibunuh. Kebalikannya adalah keyakinan Nasrani yang menganggap berlebihan
Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ini justru anak Tuhan yang disejajarkan di sana. Sedangkan yang ketiga, agama Islam memandang bahwa Nabiullah Isa adalah manusia. Manusia yang mempunyai banyak keistimewaan, termasuk menjadi nabi, tapi tetap juga manusia dan sama sekali tidak membawa sial, sama sekali bukan anak Tuhan, tapi manusia yang ditunjuk Tuhan menjadi nabi. Latar belakang Nabi satu ini memang menakjubkan. Bagaimana mungkin Tuhan membuat atraksi yang membingungkan manusia di dunia ini. Begitulah cara Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya, sehingga bersifat pengujian mana tanggapan mereka. Seorang gadis bersih, pingitan yang hebat, yang bernama Maryam, betul-betul bodi yang sangat bersih lahir batin, pertumbuhannya hebat, hasanan, nabatan hasana, sehari-hariannya dipingit di ruang tertutup betul. Hanya pamannya yang bisa masuk untuk mengirim makanan. Tapi tiba-tiba hamil. Hamil itu adalah takdir Allah untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan manusia hanya lantaran ibu saja. Seperti juga Hawa dulu yang diciptakan tanpa ibu, lewat bapak saja, Adam. Seperti lebih hebat lagi Adam yang dicipta tanpa ibu dan tanpa bapak. Andai karena keajaiban kelahirannya ini lalu dituhankan, maka Adam lebih berhak untuk dituhankan karena penciptaannya tanpa ibu dan tanpa bapak. Untuk itu tanda-tanda keajaiban sejak kecil sebelum lahir sangat mengagumkan karena pribadi yang berbarokah. Disitulah Maryam yang bahasa Ibrani ini bermakna abidah khadimah, seorang cewek yang penuh dedikasi kepada Tuhannya, ketika sedang mau melahirkan bayinya Isa, semua berubah, keadaan alam mendukung. Pohon-pohon kurma yang lama kering tiba-tiba berbuah manis dan sekaligus matang. Seperti biasanya seorang ibu melahirkan membutuhkan air. Kelahirannya di pinggir sungai yang kering itu, tiba-tiba sungainya menjadi berair yang jernih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, bisa mengalir. Untuk itu kelahirannya yang hebat ini tidak pernah dibaca oleh orang sebagai satu tanda keberkahan dirinya, diri si Isa itu, melainkan dimitoskan, melainkan dikultuskan menjadi anak Tuhan. Dan sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jaga-jaga siapa sesungguhnya identitas bayi kecil yang menghebohkan ini. Kelahirannya begitu cepat, tanpa ayah, lahir melalui rahim ibu seorang gadis yang suci lahir batin. Berkerumunlah semua manusia, masyarakat waktu itu untuk mengadili Maryam
betul-betul pelacur. Maryam, wanita jalang, harus diadili, harus diusir. Tetapi sang bayi menenangkan atas izin Allah, sehingga kondisi yang sedemikian ramai di demonstrasi yang seperti itu, Maryam tampil tenang dengan menggendong bayinya tanpa sekata-kata pun. Dugaan betul, mereka mencemooh habis tentang tuduhan kebejatan gadis Maryam ini. Tapi instruksi Tuhan, Maryam, you jangan berkata apapun, cukup beri isyarat saja dengan telunjukmu. Fa asyarat ilaihi. Kalian kalau ingin tahu identitas bayi yang saya kandung, yang sedang saya gendong ini, ditunjuk dia, tanyakan sendiri ke dia, tanyakan. Fa asyarat ilaihi. Iki lho areke takono dhewe. Tanpa kata-kata, hanya menunjuk saja. Mereka mengerti isyarat telunjuk jari itu dan menyangkal, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gendeng kon, piye carane aku iso nakoni bayi. Subhanallah. Pada saat yang crowded, yang betul-betul dramatis itu, di luar dugaan mereka, Isa kecil yang dalam gendongan ini langsung memberikan orasinya, memberikan penjelasan tentang siapa dirinya, dan identitas dia seperti apa. Bayi itu mengatakan, inni abdullah, menggunakan bentuk taukid, sesungguhnya saya ini manusia, hamba Allah, dicipta oleh Allah. Saya ini hamba Allah, manusia biasa. Ini menunjukkan status yang sekaligus mengoreksi kepada keyakinan-keyakinan agama yang nanti salah persepsi terhadap Isa. Sudah langsung diblokir dengan bahasa inni abdullah, saya manusia, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan. Sepertinya bayi ini sudah mengerti kalau kelak ada agama-agama yang melenceng, yang menganggap dirinya itu anak Tuhan, maka diblok lebih dulu, inni abdullah. Kelanjutan dari identitas itu, kelebihan kami adalah satu, ataniyal kitab. Sejak kecil saya ini sudah diberi kitab Al-Injil. Bagaimana mungkin anak kecil sudah bisa menerima wahyu kitab Al-Injil secara totalitas? Jawabannya, itulah kehendak Allah. Sehingga ada nabi yang memang diangkat menjadi nabi sejak kecil, seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka tidak heran kalau ada anak itu yang pinter banget, kawit cilik itu yang pinter banget. Tapi perlu dicatat, dua nabi yang diangkat menjadi nabi sejak kecil dan pinter seperti Yahya dan Isa, seluruhnya tidak berumur panjang. Karena itu nek arek cilik kepinteran niku ndrawasi, biasanya matean, enggak bisa sampai tua. Mati muda biasanya. Kita lihat Imamuna Syibaweh, kurang apa hebatnya sampai mengalahkan ilmu kiai-kiai waktu itu dalam ilmu nahwu. Tapi beliau umur berapa? Cuma 28 tahun dan wafat. Makanya aja pinter-pinter nemen kan garai matean itu sini. Untuk itu memang kematian adalah takdir Allah, tetapi beberapa data seperti itu. Ataniyal kitab, satu. Kemudian dua, waja'alani nabiyya, saya ini menjadi nabi, diangkat menjadi nabi sejak kecil. Dan kehidupannya yang ketiga, waja'alani mubarakan ainama kuntu, kami selalu diberkahi Allah kapan saja. Lalu wa ausani bis salati waz zakat ma dumtu hayya, memerintahkan salat.
Inilah yang diperintahkan, yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam terhadap peribadatan manusia, yaitu sholat. Entah bagaimana modelnya, sholat murni kepada Allah, berbisik kepada Allah, bukan diiringi dengan musik-musik pop, bukan diiringi dengan lagu-lagu, bukan diiringi dengan gitar, band, organ dan lain-lain. Peribadatan yang menggunakan peralatan-peralatan musik seperti itu sudah bisa dipastikan itu budaya murni dan bukan agama. Dilihat dari alatnya, bukan juga dari daerahnya Yesus yang di Yerusalem. Yerusalem tidak pernah ada gitar, tidak pernah ada organ. Itu pasti budaya Eropa. Salat itulah yang menjadi misinya. Waz zakat ma dumtu hayya, kemudian wabarrom biwalidati. Di sini bukan biwalidayya, saya diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku, ibu, bukan kedua orang tua. Karena Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam secara genetik hanya punya ibu, tidak ada ayah. Koreksi betul bahwa saya hanya punya ibu, tidak punya bapak kami. Makanya di sini wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam berdoa, wassalamu alayya, salam, selamat sejahtera untukku, yauma wulidtu, hari Natalku. Inilah ucapan salam, ucapan selamat yang ada dalam Al-Quran untuk Yesus Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu, hari kelahiranku, wa yauma amutu, dan hari matiku, kemudian wa yauma ub'atsu hayya. Iya, tetapi wulidtu, hari Natalku, hari kelahiranku, konteksnya apa? Konteksnya di sini Nabi Isa menyebut dirinya selamat Natal bagiku. Ini konteksnya adalah Isa sebagai Abdullah, Yesus sebagai hamba Allah. Ataniyal kitab, Yesus sebagai orang diberi kitab, wa ja'alani nabiyya, menjadi nabi. Bukan konteksnya Yesus sebagai anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Maka selamat Natal yang dipakai oleh orang-orang pada ayat ini sebagai dalil pengucapan selamat Natal sesungguhnya menurut Syiakul Kalam tidak pada tempatnya, karena konteksnya ini Isa sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai nabi, dan bukan Natal sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Untuk itu lebih baik kita betul-betul menjaga keimanan kita dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Itulah penjagaan iman yang bagus daripada beratraksi yang menyerempet bahaya dan itu merugikan kita sendiri. Sebagai akhir penutup khutbah ini, bahwa kita punya kewajiban yang mutlak terhadap purifikasi kemurnian akidah sendiri, akidah kita terhadap Nabiullah Isa. Betul-betul Nabi Isa itu Abdullah, manusia hamba Allah, titik. Yang nabi, titik. Yang diberi kitab, titik. Yang berbarokah, titik. Sama sekali tidak bisa menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لمن شاء وغفر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر